Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita berjumpa kembali lagi. Firman Tuhan yang saya sampaikan, saya memberi satu tema, fokus pada tujuan. Ya. Nah, firman Tuhan saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat 13. Bunyi demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, mengapa firman Tuhan berbicara tentang tujuan sangat penting dalam kehidupan kita? Kalau orang dunia memiliki hanya dua tujuan, masa lalu, masa kini, kemudian setelah meninggal, mati, selesai semuanya. Menurut Rick Warren, yang buku yang pernah saya baca, yang judulnya adalah The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan, ditulis oleh Pastor Rick Warren. Ya, dalam wawancara katakan seperti ini, orang-orang menanyai saya, apakah tujuan hidup itu? Dan saya merespon, dalam tempurung kepala harus diyakinkan, kehidupan adalah persiapan untuk kekekalan. Kita dibuat untuk kekekalan, dan Tuhan ingin kita bersamanya di surga. Saya katakan bahwa dalam renungan hari ini, orang Kristen memiliki 3 dimensi dalam kehidupan. Dimensi pertama adalah dimensi masa lalu. Filipi pasal 3 ayat 3b mengatakan, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan ada masa kini. Masa lalu kita sudah kuburkan, kita sudah lupakan bersama dengan kematian, dikuburkan dan kematian Tuhan Yesus, dan bangkit bersama-sama dalam kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus. Dan masa kini akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dari zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi masa kini kita, kehidupan kita ada memang untuk tujuan masa depan kita dalam kehidupan lahiriah kita. Tapi yang terpenting di mana penekanan dalam Filipi pasal 3 ayat 3 mengatakan itu adalah masa kini adalah persiapan untuk kehidupan masa kekekalan yang akan datang. Ada masa yang akan datang. Ya, di mana firman Tuhan mengatakan masa yang akan datang, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, saya melihat bahwa celakanya orang Kristen seperti sebuah nyanyian yang pernah saya dengar, ini nyanyikan oleh grupnya Benny Panjaitan. Ya. Judulnya disebutkan di situ, yaitu Musafir. Musafir, kemana engkau akan pergi? Ke selatan engkau pergi, ke timur engkau tuju, ke barat engkau datangin, dan ke utara kau hampiri. Bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen musafir, hidup tanpa tujuan. Ya, ini ya firman Tuhan saya bicarakan. Yang pertama, apa yang harus Bapak, Ibu, dan saya lakukan, yaitu fokus pada tujuan utama, yaitu hidup kekekalan. Ya, apa yang kita lakukan hari ini, melayani Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, melayani WL dan sinod di gereja, membersihkan gereja, ya harus ingat apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Baca dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Fokus pada peningkatan potensi diri yang saya sebut tadi itu masa kini.
Ya, Anda sebagai montir motor, pengetahuan tentang motor di hari-hari itu bertambah, harus ditingkatkan. Sebagai seorang tukang bangunan yang semakin hari itu desain bangunan semakin bagus, kita juga meningkatkan, ya, yaitu arsitektur kita sebagai tukang bangunan, seterusnya dan seterusnya. Fokus pada masa depan, dan Yesaya pasal 43 ayat 18-19. Masa depan yang harus dipersiapkan secara baik sebagai pelajar, ya, dari SD ke SMP, mau masuk SMK untuk siap kerja, masuk SMA yaitu untuk siap kuliah, dan setelah tamat SMP, SMA, SMK, saudara mempersiapkan kuliah, jauh-jauh hari sudah dirancang, sudah dipersiapkan mau masuk perguruan tinggi di kejuruan apa. Seperti itu yang saya sebutkan, itu fokus pada masa depan yang masa kini. Dan masa kekekalan tentu saja kita harus persiapkan secara baik untuk kemudian. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa apa saja yang kita perbuatlah sama kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati kita. Berdoa. Bapa di surga, hari ini untuk firman-Mu sudah saya sampaikan. Tuhan berkati dan jadikan rema dan kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.